Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Sember yang akan senantiasa menemani malam-malam Anda. Tentunya dengan podcast Mistis Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pamali. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, sebelum saya menceritakan ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, share juga ke teman-teman kalian. Satu lagi, like-nya jangan lupa. Aku segera berlari menuju jembatan yang ditunjukkan oleh guruku. Namun, sebagian dari makhluk-makhluk itu mengejarku. Mereka penasaran, dan sialnya, mereka juga menyadari kalau aku bisa melihat mereka. Saat aku hendak menyeberang melewati jembatan itu, sosok putri cantik berbadan ular menatapku sambil tersenyum. Aku masih terengah-engah, membuatku semakin sulit untuk bernapas. Aku tahu makhluk semacam ini mempunyai energi yang sangat besar. Mereka bukan arwah penasaran, tapi selevel di atasnya. Mbahku pernah bilang kalau mereka ini sejenis siluman. Sebelum mereka menjadi siluman, biasanya semasa hidupnya, mereka mengabdikan diri ke makhluk semacam ini. "Aku ingin ikut kamu," kata makhluk berbadan ular itu. "Maaf, saya nggak butuh pengabdi," jawabku gemetaran. Terlihat serawut kecewa dari wajahnya. Namun akhirnya dia pun pergi, dan aku pun melanjutkan perjalanan. Bukan itu saja gangguannya. Saat aku melewati jalan setapak, tercium bau yang sangat wangi. Bau bunga melati. Namun, persetan dengan bau itu. Sampai akhirnya, aku pun melihat sesuatu berbaju putih jatuh dari hadapanku. "Anjrit!" seruku kaget. Terlihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahku. Aku mengabaikannya dan terus berlari. Aku tahu saat aku berlari, banyak makhluk yang mengikutiku. Jalan begitu gelap, hanya terbantu dari sinar bulan. Pepohonan di samping jalan sangat besar, dan aku sendirian. Semua seperti telah menelanku dalam kegelapan. Sedangkan rumah warga belum juga aku jumpai. Yang penting aku terus berlari dulu, gumamku dalam hati. Tak lama kemudian aku melihat rumah dengan anyaman bambu. "Permisi," aku mengatakan itu berkali-kali sembari mengetuk-ngetuk pintu rumah itu. Sampai akhirnya seorang bapak-bapak keluar dari rumah itu. "Loh, ada apa, Nak?" tanya bapak itu sembari mengamatiku yang terengah-engah ketakutan. "Teman-teman saya, Pak," jawabku masih terengah-engah. "Emang kenapa dengan temannya?" tanya bapak itu. "Kesurupan," jawabku.
Raut wajah bapak itu terlihat kaget dan bergegas mengambil senter serta kentongan. Dipukulnya kentongan itu berkali-kali hingga membuat satu persatu warga kampung keluar. Kira-kira ada 20 orang. Saat ada yang tanya kronologinya, aku bilang untuk sana saja dulu karena kesurupannya massal dan hanya guruku yang tak kena. Jika harus menjelaskan terlebih dahulu, takutnya akan membuang banyak waktu. Ya udah, kamu jalan di depan ya. Nunjukin jalan, kata bapak itu. Aku pun mengangguk dan berjalan cepat terlebih dahulu. Dan sesampainya di tempat kemahku, dari seberang sungai terlihat masih sangat ramai. Walaupun yang warga lihat mungkin hanya segelintir anak, namun tidak dalam penglihatanku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya melewati jembatan untuk menyeberangi. ya ampun. Gumam bapak itu saat melihat guruku yang kewalahan menangani yang tengah kesurupan. Aku segera menepi untuk memberi ruang pada warga yang dengan sigap menolong teman-temanku. Pasti murid-murid Bapak sudah membuat gaduh. Soalnya sampai kayak gini, kata salah satu warga. Maaf Pak, tolong, ucap Pak Anto lemah tak dapat mengelak saat disalahkan. Para warga mengelilingi murid yang sedang kesurupan sembari membacakan doa. Aku melihat pembacaan doa itu lumayan ampuh karena makhluk yang merasuki keluar, maka makhluk yang lainnya tak dapat masuk. Seolah-olah terdapat batas yang memagari makhluk-makhluk itu dengan teman-temanku. Aku pun ikut mendoakan dan syukurlah tak selang beberapa lama mereka pun sadar, walau dengan tubuh yang sangat lemah. Namun saat aku mengira ini akan berakhir dan saat mereka hendak dibawa ke rumah warga, ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Walau mereka tak merasuki, namun mereka terus mengikuti. Ada hal yang tidak bisa aku katakan. Jadi, aku membiarkan mereka terus mengikuti sampai kami kembali ke sekolahan. Bahkan, ratusan yang ikut kami. Dari yang berukuran kecil sampai yang sangat besar pun ada. Hari Senin di sekolah disambut dengan kejadian hampir seluruh siswa kerasukan. Bentrokan energi. Sebetulnya dari kemarin mereka tak bisa masuk ke dalam sekolah karena banyak makhluk lain yang menghuni wilayah sekolah kami. Merasa tak puas, maka mereka pun memaksa masuk dan kesurupan massal yang terjadi. Dari bentrokan energi inilah yang membuat mereka merasuki tubuh murid-murid agar bisa menghindari dari makhluk-makhluk yang menghuni sekolah itu. Wi, bantu Bapak untuk menjaga mereka, pinta guruku yang kewalahan memegangi mereka yang kerasukan. Aku pun dengan sigap membantu. Uus pun sama, dia membantu guru-guru yang lain untuk memegangi murid lainnya. Namun, fokusku teralih ke ruang kesenian. Ah, sial. Aku melihat Laras masuk ke sana. Aku pun membuntutinya. Aku melihat dia telah melenggak-lenggokkan badannya. Wajahnya tersenyum, persis waktu di tepi sungai itu saat diklat pramuka. Laras, seruku saat diambang pintu ruang kesenian. Namun tak ada jawaban darinya.
Namun, yang membuat ngeri adalah saat instrumen gamelan terdengar nyaring, persis seperti sedang diadakan pagelaran wayang. Padahal tak ada orang lain di sana. Temanmu itu kurang ajar, pengganggu dan perusak, ucap sosok yang merasuki Laras pelan. Aku menahan napasku saat Laras mendekatiku dengan senyuman. Dia seperti tengah membenciku setengah mati. Mereka tak akan bisa hilang. Harus ada pertukaran, ucapnya lagi. Dahiku berkerut. Kata-kata pertukaran seakan memenuhi isi kepalaku. Ternyata bukan hanya aku yang mendengarnya. Guru pembina pramuka juga sedari tadi ada di belakangku. Rupanya Pak Anto tengah memperhatikan kami dengan sesama sedari tadi. Apa yang mereka mau? Tanyaku. Tanyakan pada teman-temanmu yang lancang itu, jawab sosok yang merasuki Laras. Saat aku ingin bertanya lagi, guruku menarik tanganku sembari menggelengkan kepalanya, menandakan aku tak perlu menanyakan sesuatu padanya. Ada hal yang tak perlu ditanyakan, kata Pak Anto sembari menarikku keluar. Kamu pasti tahu siapa biang keladinya, tanya guruku itu. Sedangkan aku hanya mengangguk. Aku pun menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap guruku menuju ke arah yang aku maksud dan membawa pada sosok yang tengah duduk bersila. Hah, ternyata kamu kesini, Puto. Apa yang kamu mau? Tanya Pak Anto. Dupa Arab itu cukup untuk menebus kelakuan muridmu, jawab Puto itu. Guruku mengangguk paham sembari mengerutkan dahinya. Besok jam 9. Sekarang bawa semua anak buahmu dari tubuh murid-muridku, ujar Pak Anto. Selang beberapa menit setelah percakapan singkat mereka, satu persatu makhluk-makhluk itu keluar dari tubuh murid-murid. Aku pun sedikit lega saat suasana dapat dikondisikan. Dan murid-murid disuruh pulang walau dengan kondisi tubuh lemah. Namun mereka harus bersyukur karena tidak ada yang kurang dari tubuh mereka. Setelah semuanya pulang, tinggal aku dan guru-guru yang lain. Wi, besok bakalan ada kejadian yang lebih dari ini. Sekarang kamu pulang untuk istirahat ya, ucap Pak Anto. Tanpa disuruh 2 kali pun, aku bergegas beranjak untuk pulang. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah sedikit telat. Dari gerbang sekolah, aku melihat Pak Anto sedang celinguk-celingukan, lalu mendadak tersenyum saat melihatku. Ternyata benar, yang beliau cari adalah aku. Aku segera mendekati beliau untuk menanyakan keadaan sekolah. Namun, bukan main rasa kagetku saat Pak Anto membawaku ke lapangan. Sungguh di luar nalar. Di lapangan sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat umbuk rampe lainnya, beserta dukunnya. Komplit deh pokoknya. Loh Pak, kemarin yang diminta kan cuma dupa Arab.
Tanyaku bingung saat melihat semua yang serba berlebihan. Pak, gak bisa begini. Ini sudah di luar perjanjian. Lanjutku menambahkan. Gak apa-apa, Wi. Kalau cuma dupa Arab, takutnya yang lain gak kebagian. Ini juga sebagai permintaan maaf, jawab Pak Anto. Kalau gak ada efek apapun sebenarnya, aku juga gak akan bersikeras. Namun, fakta di lapangan yang aku lihat bukan hanya makhluk dari sungai saat diklat, tapi makhluk penunggu sekolah dan dari rumah sakit. Mereka ikut menuju sesajen itu seakan mereka juga minta bagian. Sungguh, sekolahanku yang tak begitu besar terasa semakin sesak rasanya. Pak, ucapku. Sudahlah, Wi, gak masalah. Ada dukun juga yang akan membantu, jawab Pak Anto. Aku tak meneruskan kata-kataku. Mau melarang sesajen itu pun, aku malah hanya akan membuat makhluk penghuni sekolah dan rumah sakit itu marah. Akhirnya, aku membiarkan dukun itu menjalankan tugasnya dan menempatkan diriku tak lebih hanya sebatas penonton saja. Sekitar jam 9 pagi, murid-murid disuruh ke lapangan semua untuk ikut mendoakan para arwah penasaran. Sebenarnya, dari doa mereka saja, aku rasa sudah cukup. Aku melihat dari doa murid-murid membuat sekat pembatas antara mereka dengan makhluk lain. Namun, sayangnya guruku lebih percaya pada si dukun. Selesai berdoa, satu persatu makhluk itu mulai mendekat. Aku lihat semakin dukun itu melafalkan mantra, maka semakin dekat pula makhluk-makhluk itu dengan para murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Semua siswa disuruh bubar bersamaan dengan dupa Arab yang mulai dibakar, sehingga asapnya yang mengepul bertebaran dengan siswa yang hendak pulang. Dan sialnya, para makhluk itu mengurumuni asap dupa itu. Inilah yang membuat benturan energi yang lemah langsung kesurupan dan yang kuat hanya kejang-kejang. Banyak orang salah mempersepsikan hal itu. Orang yang ingin dimasuki tapi tidak bisa, hanya akan bereaksi seakan teriak-teriak tanpa bisa ditanya. Sedangkan yang benar-benar kerasukan, maka mereka bisa diajak berinteraksi. Sekolah pun kembali kesurupan massal. Ada yang cuma ketempelan, dan ada yang benar-benar kerasukan. Dan sayangnya, yang merasuki bukan hanya dari sungai, tapi yang dari rumah sakit pun ikut berperan. Kini, keadaan sangat kacau. Banyak murid yang tertawa, banyak yang menangis, dan banyak pula yang teriak-teriak. Wi, kok jadi kayak gini ya? Tanya Pak Anto yang mulai panik. Saya sudah bilang, Pak. Tapi tadi malah Bapak cegah. Dari penempatan waktu yang salah, dukun yang sok tahu, dan guru-guru tak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah jelas, yang mereka minta hanya dupa Arab, bukan seperangkat sesajen. Ujarku kesal. Pak Anto hanya bisa mengacak rambutku kasar. Lalu ini bagaimana, Wi? Keadaan sekolah semakin kacau, tanya Pak Anto. Harusnya pulangkan siswa terlebih dahulu, Pak.
baru kasih apa yang mereka mau. Lalu mengundang Ustadz untuk menetralisir situasi. Bukannya pakai dukun, jawabku ketus. Ah sial, aku tak bisa menahan emosiku. Pak Anto hanya memandangku dengan tatapan menyesal. Saya juga tahu kalau Bapak sudah kenal dengan makhluk boto itu, kataku dengan mata menyelidik hingga membuat Pak Anto terdiam sejenak. Harusnya kita nggak diklat di sana kan Pak? Terlebih Laras kan Pak? Tanyaku dengan intonasi tinggi. Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Anto. Laras itu punya penjaga Pak. Sungguh disayangkan Pak. Harusnya sebelum memilih tumbal, Bapak harus menyelidiki terlebih dahulu, kataku dengan tatapan tajam. Saya juga tahu Bapak mau menjadikan seakan-akan itu adalah kecelakaan. Maka dari itu Bapak mati-matian mengadakan pramuka di sekolah ini, dan dengan senang hati menjadi guru pembina. Lanjutku yang tak memberi kesempatan untuk Pak Anto berbicara. Makanya Bapak tak mendampingi saat acara susur sungai, kataku lagi. Wi, jangan melakukan pembelaan Pak. Bapak ikut andil dalam kejadian ini. Puto itu datang ke sini cuma mau ambil bagiannya, dan Bapaklah bagiannya, karena Bapak telah gagal memenuhi janji. Sedangkan dupa Arab cuma untuk menebus kesalahan Bagas. Perjanjian baru saja dimulai kan Pak? Tapi naasnya harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri, kataku lagi. Kamu, kata Pak Anto. Aku segera pergi dengan diiringi tatapan tajam dari Pak Anto, lalu menemui kepala sekolahku. Pak, kita panggil Ustadz saja, biar saya dan Uus yang memanggilnya. Dan untuk Pak Dukun, dupa Arabnya jangan dihabiskan, kataku dengan mendelik tajam. Dasar dukun sialan, batinku dalam hati. Aku dan Uus segera menemui Pak Ustadz yang lokasinya cukup dekat dengan sekolah. Aku menyampaikan niat kami yang ingin meminta bantuan, dan syukurlah beliau mau membantu. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke sekolah. Aku ingat betul, hanya 20 orang yang tak kerasukan. Aku ingat betul, hanya 20 orang yang tak kesurupan. Dan untunglah hari ini banyak yang gak masuk, karena kemarin terjadi hal yang sama, sehingga para orang tua memilih untuk meliburkan anaknya sampai kondisi di sekolah membaik. Dengan sisa yang 20 orang, kita membuat lingkaran sembari berdoa, sedangkan Pak Ustadz dan Uus mendoakan satu persatu murid yang masih kesurupan. Dan saat kondisi mulai membaik, maka para siswa itu akan dimasukkan ke dalam lingkaran. Saat satu demi satu murid masuk lingkaran, Pak Sapam segera menghubungi keluarga siswa untuk dipulangkan. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk membuat para siswa pulih, dan yang sudah sadar segera dipulangkan. Hingga yang tersisa hanya aku, Pak Ustadz, Pak Dukun, dan 4 orang guru. Pak, masih menyimpan dupa Arab yang saya pasek tadi? Tanyaku pada Dukun. Dukun itu hanya terdiam. Pak, kalau ini gak selesai, maka yang jadi tumbal bukan hanya dia, tapi Bapak juga, kataku setelah menunjuk Pak Anto. Dukun itu menatapku tajam, seolah ingin membunuhku pada saat itu juga. Pak,
lihat itu. Sedari tadi dia mengawasimu, kataku sembari menunjuk Laras yang tengah menyeringai. Setelah aku menunjuk Laras, dukun itu segera mengeluarkan dupa Arab yang aku minta. Setelah dupa itu ada di tanganku, makhluk-makhluk itu segera mendekat. Aku hampir saja dibuat sesak karena jumlah mereka sangat banyak. Ini sebagai permintaan maaf. Ini untuk kesalahan kawanku. Ini untuk ketidaktahuan kami. Dan ini untuk setiap kesalahan yang kami lakukan. Dengan ini kami menolakmu. Dan dengan ini pula kami mengantar kalian pulang. Silahkan ambil bagian kalian, karena bagianmu tak ada di kawan-kawanku. Aku mengatakan itu sembari menabur sedikit demi sedikit dupa Arab yang ada di tanganku. Dan satu demi satu mereka mulai menghilang, menyisakan penghuni rumah sakit dan penghuni sekolah. Kalian juga pulang, karena kalian sudah banyak mengambil bagian, ucapku sembari melihat sajen yang sudah habis berantakan. Setidaknya itulah yang aku lihat. Walau mungkin yang orang lihat sajen itu masih utuh. Setelah semua makhluk itu hilang, aku menghampiri Pak Anto. Pak, semua keputusan mempunyai konsekuensinya. Menggadaikan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu adalah perbuatan keji. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat Bapak. Aku segera pergi tanpa menunggu jawaban dan menghampiri Laras terduduk dalam rangkuhan Uus. Dia pingsan. Mungkin saja energinya terkuras banyak. Terima kasih, kata sosok di belakang tubuh Laras. Tak ada jawaban dariku, hanya senyuman yang aku berikan walau hanya terpaksa. Mengetahui Pak Anto memiliki andil dalam masalah ini dan tak lama lagi mati bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, aku sangat berterima kasih pada sosok di belakang Laras. Masih terekam jelas keadaan tadi malam, sebuah kejadian menyeramkan dalam hidupku, di mana sosok itu menungguku di ambang pintu dengan wajah yang sangat mengerikan. Mungkin dia mengira aku pun ikut membuat tuannya terancam dalam bahaya. Dan ternyata bocah yang dia maksud waktu itu bukanlah Bagas, tapi Pak Anto. Ternyata Pak Anto sudah mengincar Laras untuk menjadi tumbalnya. Mengetahui semua itu menjadikan masalah ini jadi sangat jelas. Aku tersenyum sekali lagi, lalu membopong Laras untuk mengantarkan dia pulang. Dan Pak Anto meninggal sebulan kemudian. Itulah sepenggal kisah yang tidak bisa aku lupakan. Cerita pun tamprat. Terkait cerita ini benar atau tidaknya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Janganlah bersekutu dengan setan, jin, ataupun iblis, karena itu akan menyesatkan diri kalian sendiri. Akhirul kalam dari saya, Asep Sember. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada intonasi nada yang kurang tepat
atau tutur bahasa yang kurang mengenakan, atau cara penyampaian saya kurang mengenakan di telinga kalian. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.